lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah hadirin yang dirahmati Allah, rezeki yang luar biasa dari Tuhan kita Sang Maha Pencipta, karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang hafidh Al-Quran yang beliau khusus Anda hafidh Indonesia SDI 2021 bersama Abuya Fadli, ayah anda sayang. Alhamdulillah. Kemudian ditemani juga dengan saudara kita yang luar biasa, Ananda Mustafi, Hafizallah Ta'ala. Alhamdulillah. Warahmatullah. Kita berkumpul dalam majelis para hufaz, para penghafal Quran dan calon-calon penghafal Quran, insyaallah. Hadirin, karena memang ini kita terikat dengan waktu, singkat saja langsung kita berkumpul di sini dalam rangka bersua, saling bersilaturahim agar ruh kita betul-betul bersama dalam niat untuk menghafal Al-Quran, menghafalkan kalimatullah, firman-firman dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, tetapi manusia bermacam-macam dalam belajarnya. Ada yang lancar, ada yang kesulitan, ada yang terbata-bata, atau tidak bisa sama sekali. Nah, hal yang luar biasa, salah satu tamu kita, bahkan beberapa tamu kita mengalami hal yang luar biasa dalam rangka untuk menghafalkan firman-firman Allah. Dan qadarullah, kau bisa menyelesaikan sebagian dari tahap-tahap dalam menghafal Al-Quran dengan menjadi juara MHQ Nasional dan Hafidh Indonesia 2021. Salah satu yang beliau sampaikan adalah metode menghafal Quran, yaitu dengan akilah finger Quran. Nah, ini masih baru 1-2 kali menghafalkan. Nah, mungkin lebih pasnya. Nah, ini kan insya Allah nanti jam 3 kita akan secara formalitas, tapi ini rezeki untuk kita semua, keluarga Nurul Falah, Pondok Pesantren Penghafal Quran, bisa bercerita-cerita. Nah, setelah ini Ustadz berikan waktu untuk jenengan semua lebih bebas, mau bertanya, mau ngomong apa, biar langsung dijawab oleh beliau. Wabil khusus mungkin penemu metode ini adalah Abuya Fadli. Bisa disampaikan nanti oleh beliau, mungkin beberapa pengantar, nanti dilanjutkan oleh mungkin Mbak Akila atau Mas Fadli, Mas Lafin, Masya Allah. Nah, ini metode menghafal, mengingat memori biar tidak lupa, Masya Allah. Astagfirullah. Akhiran mungkin cukup dari Ustadz. Kita lanjutkan ke ramah tamah, terutama ini dalam majelis ilmu, tapi begitu. Insyaallah. Ana lanjutkan, mohon untuk waktunya Abuya Fadli, dipersilahkan memberikan pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Ustaz Zaki yang kami taati insyaallah,
Ustadzah Rohani beserta Ustadzah Umi Zaki yang insya Allah tetap istiqomah mendampingi anak-anak kita untuk menjadi hafizul Quran, dan tentunya anak-anakku semua yang hadir di majelis ini yang insya Allah tiada niat kecuali hanya niat untuk thalabul ilm. Maka di sini perlu kami ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kepada kami untuk bisa bersilaturahim. Abuya, Akila, Mas Lafin di sini tidak paling pintar. Tidak ada yang namanya manusia itu paling sempurna. Tetapi di sini kami ingin bersama-sama untuk bisa sharing ilmu. Terutama apa? Ilmu tentang Al-Qur'an. Makanya di sini alhamdulillah Ustadz Zaki, Ustadz Rifki yang telah memberikan kami tempat untuk bisa sharing bersama. Ya, dan mudah-mudahan kami nanti sepulang kami nanti ke rumah, apa yang kami tinggalkan nanti bisa diterapkan. Dan harapan besar kami semua santri Nurul Falah ini menjadi hafizah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak hanya hafal tapi juga mutqin dan berakhlakul Qur'an. Ingin ya? Sebelum Abu Ya mulai Ustaz, mohon izin supaya lebih berkah. Ini Abu Ya ingin mendengarkan tilawah Ananda Akilah ya. Mungkin 1, 2, 3 ayat bebas monggo supaya lebih berkah. Mungkin yang selama ini kan lihat di TV ya. Ada pernah lihat di TV di YouTube? Nah, sekarang kita simak langsung, jangan melihat anaknya, jangan lihat irak, tapi hayati ayat-ayat yang dibacanya. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf ya, suaranya habis. Memang semua itu tidak ada yang bisa berencana, Ustaz ya. Karena alhamdulillah kami bisa bersilaturahim ke sini. Memang 3 hari yang lalu Ananda kurang sehat ya. Kurang sehat, sakit, dan kemarin kita kegiatan sama dengan Kabupaten Tanah Laut ya, dari Kalimantan. Jadi full kemarin, hari ini, tapi alhamdulillah tak apa-apa ya. Jadi tidak perlu berpikir yang macam-macam ya, Nak ya. Silakan. Ada yang tahu surat apa yang dibaca sayang? Ayo, siapa? Nanti siapa yang bisa menjawab setiap pertanyaan Abuya, ada door prize dari Abuya. Siapa yang bisa, surat apa yang dibaca? Silakan Ustaz. Al-Hujurat. Belum tepat. Nah, ayo siapa? Bagus. Berani menjawab. Nah, berani menjawab berarti menunjukkan bahwa mentalnya sudah terbentuk. Ayo, siapa yang bisa? Surat apa yang dibaca? Silakan sayang. Ayo, siapa? 1, 2. Oke, alhamdulillah betul Ustaz Rifki. Surat apa lagi? At-Taghabun ya, surat At-Taghabun. Salah satu ayat yang dibaca oleh Ananda adalah bagaimana manusia atau anak itu bagian dari fitnah. Nah, panjenengan semua anak-anak santriwan santriwati yang hadir di sini, ini adalah proses di mana yang namanya fitnah itu bisa menjadi satu cobaan bagi orang tua, keluarga dan sebagainya. Makanya di sini alhamdulillah ayat yang dibaca tadi itu teguran buat kita, buat Abuya sebagai anak juga, buat Ustadz Zaki sebagai anak, buat antum semua sebagai anak. Apa yang akan kita lakukan sebagai anak? Apakah kita menjadi cobaan dunia untuk orang tua kita, atau kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita nanti di surga Allah? Nah, makanya di sini kita sama-sama sedang berusaha menjadi manusia yang tentunya manusia ahlul Quran.
Sedikit Ustaz, mumpung Abu ya di sini ada waktu, sebelum nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Ya. Tadi disampaikan oleh Ustaz Zaki, jadi saya ceritakan sebentar. Akilah ini jujur ya, jangan melihat Akilah, Akilah itu juara Hafiz Indonesia, jangan dilihat itunya. Tapi Akilah ini memang secara prestasi sudah banyak. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bukan prestasi yang dilihat, tapi ada sebuah proses. Nah, proses inilah yang nanti ingin Abuya sampaikan bersama dengan anak-anakku semuanya. Bagaimana kita menjadi seorang hafizah yang Nah, siapa yang ingin prestasi? Angkat tangan. Ya. Angkat tangan, gak usah malu ya, gak usah malu ya. Adik Akilah ini, adik aja ya, karena usianya masih kecil. Adik Akilah ini anaknya dulunya pemalu, boleh dibilang gak berani ngomong di depan orang, dan bahkan tidak ada kepikiran Abu yaitu bahwa bisa atau bisa berbicara di depan orang. Terus ya di televisi, kemudian di kegiatan-kegiatan, kenapa dia sekarang berani? Nah, inilah yang tadi saya Abuya sampaikan, ada sebuah proses. Bagaimana proses untuk menjadikan Akilah menjadi hafizul Quran yang berprestasi? Tentunya banyak hal yang harus kita lalui. Kenapa? Karena adik Akilah ini ya nak ya, dulunya itu kemampuannya itu otak kiri ya. Menghafalkan Quran itu otak kanan apa otak kiri Ustaz? Ustaz Rifki otak kanan 100. Nah, nanti saya kasih ya. Kenapa ke otak kanan? Karena hafalan Quran ketika menggunakan otak kanan itu lengkap, panjang, hafalannya kuat. Ya, jadi kalau kita punya kebiasaan, saya gampang hafal tapi mudah lupa, berarti belum dominan otak kanan. Nah ini ya, digarisbawahi. Terus gimana nanti caranya? Nah nanti akan Abuya buka sedikit. Kenapa Abuya kemudian menemukan AFQ atau Akilah Finger Quran. Jadi ada sebuah metode yang Abuya temukan yang berawal dari Ananda Akilah. Kembali ke Akilah ya, saya ceritakan sekilas. Nah ini penting. Jadi supaya anak-anakku semua mungkin ada, Abuya saya itu gampang hafal tapi mudah lupa. Ada di sini banyak. Ya, siapa saya ingin tahu, biar tahu Abuya satu-satu. Siapa yang di sini mudah hafal, mudah lupa? 1, 2, 3. Enggak apa-apa, enggak usah malu ya. Enggak usah malu. Oke, cukup. Siapa yang di sini masuknya hafalannya sulit tapi panjang kuat hafalannya? Ada? Enggak ada. Siapa yang di sini mudah hafal dan kuat hafalannya? Nah, ini siapa? Enggak ada yang berani? Ada di sini? Yang ada saya tes di sini sama Akilah. Nggak gurau ya. Jadi kembali lagi, Ananda Akilah ini ketika usia 3 tahun itu memiliki kemampuan otak kiri yang lebih dominan daripada otak kanan. Padahal Abuya sama Ummah ya, terbentuknya anak menjadi penghafal Quran itu tak lepas dari kedua orang tua. Ya, kenapa? Karena tidak akan bisa mudah kita mengarahkan anak-anak kita tanpa adanya orang tua kita. Nah, sampai di sini orang tuanya siapa? Beliau. Ya, beliau ini orang tua di ma'had, sehingga apa yang diterapkan, apa yang diajarkan harus diikuti. Oke, kembali kepada Akilah ya.
Harapan Abuya sama Ummah pingin sekali punya zuriyah penghafal Quran. Qadarullah usia 3 tahun kita lakukan analisa dengan menggunakan metode iridologi dan sklerologi. Ternyata Akilah ini otak kirinya lebih dominan, Ustaz. Otomatis otak kiri kalau dia lebih dominan, cepet hafal, cepet lupa. Maka disinilah ketika itu Abuya tidak memaksakan anak ini untuk menjadi penghafal Al-Quran. Lah terus gimana? Katanya Abuya cita-citanya punya anak penghafal Quran. Bentar. Kalau seumpama anak ini Akilah, ya adik Akilah ini otak kanannya lebih dominan, mungkin langsung Ustaz. Seperti yang Abuya terapkan pada adiknya yang sekarang menjadi atlet bulu tangkis. Ya. Ya Ustaz, mohon doanya Ustaz, tanggal 17 berangkat ke Jarum, Jawa Tengah. Ya. Adiknya penghafal Quran tapi atlet bulu tangkis. Ya, itu ya. Ya, karena otak kanan. Akilah otak kiri. Makanya jangan kecil hati. Yang tadi paling banyak Abuya paling banyak kan cepet hafal, cepet lupa. Nah, nanti bisa meniru tips yang Abuya sampaikan nanti ya. Makanya tadi mudah-mudahan nanti kita pulang ilmu yang Abuya sharingkan ini bisa diambil Ustaz dan bisa diterapkan. Akhirnya ketika itu karena kemampuan otak kirinya yang lebih dominan, maka Abuya tidak memaksa. Jadi umur 3 tahun kita paksakan menjadi penghafal Quran, tapi kita terapkan, kita fokuskan untuk ilmu Al-Qur'annya. Ya, jadi ilmu Al-Qur'an. Apa ilmu Al-Qur'an? Mulai dari makhorijul huruf, tajwid, fashoha dan lain-lain. Nah, jadi tidak menghafalkan Quran tapi ilmunya dulu. Ya, jujur hati kecil ya sedih. Pinginnya punya anak kecil penghafal Quran, tapi karena otak kirinya dominan, kalau Abuya memaksa, maka dia akan terpaksa menghafalkan. Karena menghafalkan Quran itu tidak boleh terpaksa, harus menyenangkan, harus senang. Ini kunci, ya. Kunci adik Akilah juga sama, hafalkan itu menyenangkan, fun, harus fun. Nah, makanya di sini akhirnya proses ya, umur 3 tahun ilmu tentang Al-Qur'annya kita kuatkan, kemudian kita kuatkan di bidang matematikanya. Ya, alhamdulillah. Singkat kata umur 8 tahun, ceritanya singkat langsung Ustaz ya. 8 tahun qadarullah Akilah sudah mulai bisa baca Quran, sudah lancar bacaannya, fashohanya sudah bagus dan punya ijazah mengajar. Dan di saat itulah iri sama adiknya, ya, iri sama adiknya. Adiknya ketika itu kelas 2, ya, umurnya ketika itu 7 tahun sudah hafal 3 juz, ya, sedangkan Akilah 1 juz aja belum hafal. Ya, adiknya sudah hafal 3 juz, Akilah belum hafal. Akhirnya Abuya, masa kakak kalah sama adik? Nah, ini loh Ustaz, ini saya nggak ada orang tua ya. Jadi bagaimana caranya keluarga itu kita bentuk itu mereka saling bermusabakoh. Bermusabakoh itu saling berlomba-lomba antara kakak dan adiknya. Iri bagus, tapi terutama iri dalam hal kebaikan. Akhirnya terus kakak kenapa? Saya ingin penghafal Quran Abuya. Nah, disitulah kemudian mulai ya. Jadi umur 8 tahun itu Ustaz penentuan. Sudah juara olimpiade matematika, mengajarkan 100 soal 5 menit. Nah, ada yang bisa? Ya, 100 soal 5 menit ya, alhamdulillah sudah juara. Terus kemudian pernah dengar KMNR? Nah, Akilah juga alhamdulillah tingkat nasional ya. Tapi Abuya nggak bangga karena bukan itu tujuan utama. Tujuan utama tetap menghafal Quran yang berprestasi. Tapi karena anaknya senang dengan matematika, disitulah yang membuat ghiroh anaknya Akilah untuk bisa mencintai Al-Quran. Dan umur 8 tahun itulah Ustaz mulai menghafalkan Al-Quran. Nah, itu singkat katanya. Dengan metode apa Abuya? Nah, ini saya bagikan tips. Apa itu? AFQ, Akilah Finger Quran.
Bagi kita yang memiliki kemampuan otak kiri, jadi AFQ itu gabungan antara otak kanan, otak kiri, dan otak tengah, Ustaz. Ya, kalau kita bisa menerapkan metode ini, maka hafalan kita insya Allah cepat, kuat, bahkan bisa hafal nomor dan ayat halamannya. Siapa yang pingin? Oke. Ustadzanya pingin ya. Nah, makanya terus gimana metode AFQ? Jadi AFQ ini Aqilah Finger Quran itu penggabungan menghafalkan dengan metode auditorial, kinestetika, dan audio visual. Jadi ketiga-tiganya digabungkan yang kemudian diterapkan dengan finger. Apa? Finger. Apa finger itu? Jari. Nah, mau rumusnya? Mau? Oke. Tinggal berapa menit, Ustaz? 5 menit, Kak, terasa ya. Nanti ada pendalaman lagi, Ustaz ya. Coba sekarang 5 menit kita gunakan latihan finger dulu. Karena kalau mau AFQ bisa kita terapkan, hafalan kita ingin kuat nomor ayatnya, wajib di luar kepala hafal angka-angkanya. Ya, di sini ada yang sudah belajar fingermatic, Ustaz? Oke. Ayo Aqilah sama ya. Ayo sama-sama kita praktekkan. Ya. Oke, perhatikan ya. Ini dasarnya masalahnya, Ustaz. Kalau ingin AFQ atau Aqilah Finger Quran ini kuat hafalan kita, kita harus menghafalkan ini dulu. Ini kuncinya. Coba semuanya tangan kanan dilemaskan. Ayo lemes. Semuanya gerak, semuanya gerak. Tinggal 4 menit ya. Waktunya berjalan terus. Tangan kiri digerakkan juga. Oke. Sudah lemas? Sudah lemas semua? Aqilah sudah lemas? Oke, perhatikan. Tirukan bareng-bareng. Setiap ucapan yang kita keluarkan itu menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Jadi yang diam tidak sukses. Coba saya ulang ya, harus berbunyi. Tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. Yuk. Tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. Dipraktekkan tangannya, tapi jangan nyunduk temennya ya. Coba lagi. Tangan kiri, mohon maaf. Tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. Ingat-ingat ya, tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kanan, kiri. Sudah mancep? Oke. Perhatikan, tangan kiri disimpan dulu. Disimpan dulu ya. Ayo dipraktekkan semua. Tangan kanan diangkat. Oke? 1. Enggak. Amas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana 5? Nah, pinter ya. Ulangi lagi sampai di luar kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Lagi. Sambil bunyi. Ingat. Menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, praktek sambil bunyi. Itu yang membuat kuat. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, perhatikan Buya tangannya. Antum semua yang gerak, apa yang bunyi? Oh, lihat ya. Ayo, coba lihat semuanya. Fokus ya. Latihan konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. Ayo ya. Fokus lagi. Sampai betul-betul hafal. Ini harus di luar kepala, Ustaz. Ya. Lagi. Satu. Ayo, tarik nafas, yuk. Tarik nafas,
tahan, buang. Boleh ikut dengan ayat tapi nggak boleh esek. Oke? Belum, sabar. Bener ya, 1 sampai 5 oke ya. Sekarang buat perhatikan lagi. Lagi ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, 6. Ayo tangannya semua. Yuk, 6 7 7 8 9 10. Tangan kiri ingat puluhan. Kalau tadi kanan 1, kalau kiri berarti 10. Lagi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bincang pinter. Sip. Oke, sekarang perhatikan semuanya. 6. Banter salah ya Kak ya. 6. Enak ya. Menghafalkan itu harus santai gini, asik ya. Coba semuanya. 1. Oh, ya gini baru sepuh. Sudah bisa ya. Coba sekarang perhatikan. 7. Sambil dipraktekkan ya. Kalau yang kena asam urat gak isok ini. Oke ya. 60. Ingat 10. Kasihan. Oke, ulangi lagi. 20. 22. 69. 69. Sudah habis. Jadi ini metode awalnya Ustaz. Dan ini harus di luar kepala. Nanti insya Allah setiap gerakan gini ayat. Nanti mungkin di waktu berikutnya Ustaz ya. Sedikit bocoran ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silakan dipraktekkan ya, karena waktunya sudah masuk asar. Dari Abuya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.